kambing. Dua-duanya kambing. Coba suaranya. Be. Be. Kamu adalah domba, mengerti? Be. Kalau dia ngomong amin tak cita. Tadi orang berdosa itu dikembalikan harkatnya setelah ada domba mengatakan dia tidak diberikan kembali kebenaran, coba kebenaran. Nah, ini ada dua. Satunya adalah korban sembelihan, satunya akan jadikan scapegoat, kambing hitam. Amin. Bukan karena kulitnya hitam. Ini yang gemuk ini aja jadi kambing hitam. Jadi itu imam akan, kali di sini ada orang berdosa, lalu dia berkata, saya minta ditebus. Maka yang satu ini terjadi hari raya pendamaian. Mengerti? Coba perhatikan sini. Dan yang satu ketika dipilih, maka didapatkan tulisan Azazel. Azazel itu artinya dia dipilih jadi kambing hitam. Apa yang terjadi? Yang satu disembelih. Ngek, mati kamu. Tapi yang satu ditimpakan kesalahannya, diusir. Kamu pergi. Keluar sana. Pergi. Pergi. Loh lapa prono, metu kono. Kembali ke tempat dudukmu sana. Hus. Dia dibuang ke padang gurun. Untuk apa? Mati kelaparan di situ. Padang gurun tidak ada apa-apa kan? Saudaraku, karena itu tidak heran. Yesus Kristus berkata, aku haus. Saya mengerti. Dia disalibkan di luar kota. Dia ditolak supaya engkau diterima. Dia dibuang supaya engkau dirangkul oleh Tuhan. Dia yang tidak mengenal dosa dijadikan dosa karena kita. Supaya kita dijadikan kebenaran Allah oleh dia. Yang mengerti berikan haleluya. Bagi Anda domba Allah. Haleluya. Amin. Sekarang jadi orang yang dibenarkan. Amin. Pakai lagi jubah kebenarannya. Oke. Saudara yang kasih Tuhan. Tuhan membuat perjanjian dengan Abram. Di dalam Kejadian 15. Kejadian 17 itu peneguhan. Kenapa perlu disunat? Itu membedakan Israel dengan bangsa lain. Sekarang banyak orang disunat untuk kesehatan. Setiap perintah Tuhan itu baik, saudara. Dan hari ke-8, 8 artinya permulaan yang baru. Saya mau beritahu saudara, bukan membuka lembaran yang baru. Kalau lembaran yang baru itu, lembaran yang lama masih ada. Tapi firman Allah berkata yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Dan bangsa Israel keluar dari tanah Mesir tidak dengan tangan kosong. Tetapi seluruh kekayaan Mesir diberikan pada mereka. Sebagai ganti tembaga mereka diberikan emas. Sebagai ganti besi penindasan diberikan perak. Engkong saya, kalau dulu menyebutkan uang itu 500 perak. Ya, oma saya juga masih begitu. Perak itu gambaran cash. Nah saya mau beritahu saudara, kalau selama ini saudara ada di bawah penindasan utang, saudaraku ketika kita ikut Tuhan, Tuhan ganti dengan perak, dengan kebaikannya, dengan kemurahannya. Tepuk tangan bagi Tuhan. Saya masih ingat ketika saya bertobat saudara, bangun rumah enggak selesai, enggak punya duit. Saya tinggal di rumah Pak Andrian saudara. Ya, saya tinggal di rumah Pak Andrian, betul-betul bangkrut luar biasa, krut saudara. Kamar enggak punya. Kan saya sudah menikah saudaraku. Kita tidur di ranjang susun. Istri saya di atas. Amin saudaraku. Ini Pak Andrian tidur sana ngorok lagi. Saya di sampingnya saudara. Kita enggak punya apa-apa. Jadi saya dengan pacarannya dengan istri saya gaya Ariati. Ariati, ku cium ujung jarimu tadi malam. Cuma bisa begitu saudara. Saya tidak punya apa-apa sama sekali. Tapi saya renungkan kemarin, istri saya berkata, ayo kita pergi ke villa yang di Bedugul. Tidak ada waktu saudara. Kalau dulu tidak punya tempat tinggal, sekarang kebanyakan rumah saudara. Rumah itu disediakan, saya tidak perlu keluar duit saudara. Saya mau beritahu saudara, darah itu memberikan kepada kita shalom. Darah itu memindahkan kita dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib.
Kita mengalami itu semua, saudara. Saya ngajak kita melihat sekarang 14 Nisan pada fase berikutnya. Yosua pasal 5 ayat 10 sampai dengan 12. Selama 40 tahun bangsa Israel tidak merayakan Paskah. Mereka tidak memperingati yang diperintahkan oleh Tuhan untuk memperingati keluarnya mereka dari tanah Mesir. Dalam Yosua pasal 5 ayat 10 sampai 12, sementara berkemah di Gilgal. Gilgal itu artinya noda, pergi daripada kita. Reproach, segala penghinaan, segala noda, segala hina, itu pergi daripada kita. Itu yang terjadi ketika kita terima Yesus. Orang Israel merayakan Paskah pada hari ke-14 bulan itu, 14 bulan Nisan. Pada waktu petang di dataran Yeriko. Lalu pada hari sesudah Paskah, itu hari Jumat seperti ini, mereka makan hasil negeri itu. Bukan cuma Gilgal, reproach, roll away. Tetapi saudaraku tanggal 17 bulan Nisan, yang kita rayakan nanti hari Minggu, hari raya kebangkitan. Jangan pernah bilang Easter. Jangan ada seorang pun anak Tuhan berkata, Happy Easter, tapi Happy Resurrection Day. Selamat Hari Raya Kebangkitan. Orang Indonesia merayakan Hari Raya Kebangkitan Yesus Kristus 52 kali dalam setahun. Seluruh dunia merayakan. Mereka bilang hari Minggu, hari Ahad. Bukan, saudara. Itu memperingati satu kejadian yang luar biasa. Ya, tanggal 17 bulan Nisan, itu Bahtera Nuh mendarat di Gunung Ararat. Ararat itu artinya kutuk diputar balik. Coba semua begini. Curse reverse. Kutuk dibalik jadi apa? Berkat. Saya mau beritahu saudara kebangkitan Yesus Kristus. Kutuk dirubah jadi berkat. Kekurangan diganti dengan kelimpahan. Kekalahan diganti dengan kemenangan. Sakit penyakit diganti dengan kesehatan. Oh, so kehinaan diganti dengan kemuliaan. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Kalau kita baca Yosua pasal 5, lanjutnya Yosua 6. Apa itu? Hancurnya Yeriko. Di Yeriko ada seorang pelacur. Siapa namanya? Rahab. Dan Rahab ini saudaraku, dia berkata kepada dua pengintai dari Israel, ingatlah akan aku dan keluargaku, selamatkan kami, sebab kami percaya Allah Israel. Hati bangsa ini sudah meleleh karena mendengar bagaimana Allahmu menyertai engkau. Salah satu daripada pengintai itu berkata begini, julurkan tali berwarna merah. Amin saudaraku. Karena saudara mengerti kenapa orang kasih benang merah, kasih pita merah. Itu ada hubungannya dengan the blood. Julurkan dari rumahmu. Kalau tidak kami tidak tanggung jawab. Lalu Rahab sekalipun dia pelacur, dia sayang keluarganya. Dia berkata, Mama, Koko, Cece, ayo kumpul. Memang aku pelacur, aku tidak baik, aku mempermalukan keluarga. Tetapi sekarang aku percaya Allah Israel. Dan barang siapa tinggal di rumahku selamat. Kalau tidak, kota ini hancur, kita semua binasa. Dan ketika Tuhan menghancurkan Yeriko, ketika bangsa Israel berseru, seluruh Yeriko rata tanah. Tetapi ada satu bangunan yang tetap berdiri. Rumah dari Rahab, ada tali berwarna merah di sana. Adakah tali berwarna merah di rumah saudara? Adakah darah Yesus jadi tanda dalam keluargamu? Saudara yang kekasih, perlindungan dari Tuhan itu nyata, saudara. Saya masih ingat ketika kerusuhan tahun 98. Ketika penjarahan dilaporkan, Pak Niko datang pada Tuhan, saya berlutut, Tuhan berkata, suruh urapi keempat sudut rumah mereka. Keempat sudut daripada ruko, daripada toko mereka. Diurapi dengan minyak, gambaran the blood of Jesus. Pak Niko sangat percaya kuasa dari Yesus. Dia telepon beritahu semuanya. Dan ketika mereka mengurapi, banyak sekali kejadian-kejadian yang luar biasa. Satu kali salah satu jemaat yang kita kenal, saudaraku, ibu ini seorang pengusaha, suaminya belum bertobat. Dan saat itu ketika masa datang, saudara, ya, pada saat itu suaminya keluar, jaketnya penuh dengan uang kontan, saudara. Maksudnya mau dikasih supaya tidak menyerang rumahnya. Rumahnya baru direnovasi, penuh dengan barang bagus. Istrinya berkata, tinggalkan semua. Suaminya sudah hilang akal.
Saudara, saudara pikir orang sudah beringas dikasih duit malah dihabisin, betul enggak? Tapi istrinya melakukan satu hal yang sederhana. Diambil minyak, keempat sudut rumahnya diurapi. Mendadak telepon masuk. Ding. Halo, teman mereka dokter dari rumah sakit. Berlindung di sini saja. Itu pentingnya baik sama semua orang, saudaraku. Ya, dokter ini dari rumah sakit telepon kepada keluarga ini. Ibu ini berkata pada suami, tinggal. Ditinggal semua. Saudara, kesaksian. Depan, kiri, kanan dibakar habis, dijarah. Rumah itu satu butir kerikil, tidak ada yang hilang. Saya mau beritahu pada saudara, the blood of Jesus berkuasa. Tepuk tangan yang meriah, saudaraku. Dunia tidak bisa memberikan proteksi, hanya Tuhan. Adakah saudara di dalam rumah hari ini? Apakah saudara sudah apply the blood of Jesus? Sebutkan darah Yesus untuk melindungi keluarga saudara. Amin. Dan yang terakhir, paling penting, the everlasting covenant. Perjanjian yang kekal daripada Tuhan. Saya mengajak kita melihat Kolose 1 ayat 13 dan 14. Ayat ini sangat dahsyat. Ini dulu kita baca. Ada banyak sekali yang bisa dikerjakan darah Yesus. Soalnya darah Yesus adalah alat penebusan. Amin. Kolose 1, 13 dan 14. Ia telah melepaskan, deliver us, dari kuasa kegelapan. Dan memindahkan kita, convey, ada conveyornya saudaraku. Memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. 14. Di dalam dia kita menerima penebusan kita, yaitu the forgiveness of sin. Saudara, darah Yesus menebus, membebaskan, dan memindahkan kita. Memindahkan kita dari mana? Dari kematian kepada kehidupan. Dari tragedi kepada keamanan. Dari kekurangan kepada kelimpahan. Dari malapetaka kepada shalom. Dari kutuk kepada berkat Abraham. Dari duka cita kepada sukacita. Saudara, ada lagu yang saya paling senang nyanyikan, nanti mungkin boleh nyanyikannya, mungkin hari Minggu lebih cocok. Ya. Therefore the redeemed of the Lord, therefore the redeemed of the Lord shall return and come to Zion. Amin, saudaraku. Dan dikatakan di sana, dan duka dan keluh akan menjauh. Dulu keluh terus, meratap terus, sekarang penuh sukacita. Amin. 1.000 rupiah plus Yesus.